Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Padilla dengan NIM 3118112 dari kelas 2C Farmasi Stikes BTH Tasikmalaya. Insya Allah di sini saya akan sedikit mengulas mengenai interaksi obat dengan hasil laboratorium. Tentunya kita harus tahu definisi dari interaksi obat itu sendiri. Jadi, interaksi obat adalah perubahan efek obat ketika dikonsumsi bersamaan, baik dengan obat ataupun dengan makanan dan minuman tertentu. Nah, jenis-jenis interaksi obat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada interaksi obat dengan obat, yang kedua, interaksi obat dengan makanan, yang ketiga, interaksi obat dengan penyakit, dan yang keempat adalah interaksi obat dengan hasil laboratorium. Yang akan saya ulas di sini mengenai interaksi obat dengan hasil laboratorium. Jadi, interaksi obat dengan tes laboratorium atau hasil laboratorium dapat mengubah akurasi diagnostik tes, sehingga kemungkinan dapat terjadi positif palsu ataupun negatif palsu. Hal ini dapat terjadi karena adanya interferensi kimiawi, yaitu pengaruh obat yang digunakan atau dikonsumsi sebelum melakukan pengujian laboratorium. Artinya, si pasien tersebut ketika ingin melakukan uji laboratorium, sebelumnya mengonsumsi obat-obatan yang dapat memicu interaksi tersebut. Selanjutnya, ada beberapa contoh uji laboratorium dengan obat-obatan yang dapat mempengaruhi hasil dari laboratorium tersebut. Yang pertama, ada alkalin fosfat. Tes alkalin fosfat digunakan untuk mendiagnosa penyakit-penyakit liver ataupun tulang, atau untuk melihat apakah pengobatan untuk penyakit tersebut bekerja atau tidak. Semakin tinggi enzim alkalin fosfat, maka dapat didiagnosa semakin parah penyakit tersebut. Berikut adalah contoh obat yang dapat berinteraksi dengan alkalin fosfat tes atau tes alkalin fosfat, yaitu adalah parasetamol. Parasetamol dapat mengganggu metabolisme sel hati yang dapat menyebabkan nekrosis, yang dapat meningkatkan angka alkalin fosfat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ketika kadar alkalin fosfat meningkat, maka dapat didiagnosa tingkat penyakit tersebut sudah memasuki tingkat yang parah atau dapat dikatakan penyakit tersebut sudah parah. Nah, untuk tes yang kedua ada BUN test. Nah, BUN test ini dilakukan dengan mengukur jumlah urea nitrogen di dalam darah. Tes ini biasanya digunakan untuk yang pertama melihat apakah ginjal bekerja dengan baik atau tidak pada fungsi ginjal yang normal. Yang kedua, kadar urin nitrogen dalam darah yang normal itu kisaran dari 3,6 sampai 7,1 mmol per liter. Nah, untuk contoh obatnya yang pertama ada furosemid. Mekanismenya sendiri yaitu furosemid itu kan merupakan golongan diuretik yang kuat, sehingga dapat menyebabkan ekresi glomerular sodium dan air yang tinggi, sekitar 20-30%, sehingga akan terjadi atau akan timbul dehidrasi. Nah, jika terjadi dehidrasi, maka aliran darah ke ginjal itu akan menjadi berkurang. Terus yang kedua ada vancomycin, juga sama dapat meningkatkan BUN. Mekanismenya sendiri, vancomycin dapat menyebabkan ginjal tidak bekerja dengan baik. Pengeluaran urea nitrogen menjadi terhambat, sehingga kadar di dalam darah akan meningkat. Jadi kadar BUN-nya itu akan meningkat karena terhambat. Terus yang ketiga ada piroxicam. Nah, piroxicam ini mekanismenya yaitu menghambat sintesis prostaglandin oleh obat INS menyebabkan kadar BUN meningkat. Nah, untuk tes yang ketiga ada glukosa, yaitu tes kadar gula di dalam darah. Nah, contoh obatnya yang pertama ada atenolol. Atenolol ini dia itu menghambat glikogenolisis di dalam sel hati dan otot sehingga mengurangi efek hiperglikemia dan terjadilah peningkatan kadar gula. Yang kedua ada kortikosteroid golongan glukokortikoid, yaitu dapat meningkatkan konsentrasi glukosa di dalam darah. Mekanismenya sendiri meningkatkan gluconeogenesis dan mengurangi penggunaan glukosa di jaringan perifer melalui hambatan transporter glukosa. Selanjutnya untuk tes yang keempat yaitu kreatinin serum. Nah, kreatinin serum ini adalah produk dari hasil pemecahan fosfokreatin atau kreatin di otot yang dibuang melalui urin oleh ginjal. Selanjutnya adalah contoh obatnya itu
yaitu adalah obat golongan INS. Nah, obat golongan ini diantaranya ada diclofenac, indomethacin, acetosal, ibuprofen, piroxicam, asam mefenamat, dan lain-lain. Obat golongan ini dapat menyebabkan resiko menurunnya fungsi ginjal, sehingga kadar kreatin akan meningkat. Nah, selanjutnya tes yang terakhir ada tes transaminase. Tes ini digunakan untuk mendeteksi adanya kerusakan hati. Pemeriksaannya dengan pengukuran SGOT dan SPGT. Nah, keduanya ini, SGOT dan SPGT ini terdapat di dalam sel hati dalam jumlah yang cukup besar dan ditemukan dalam serum dengan jumlah yang cukup kecil. Kadarnya di dalam serum akan meningkat ketika sel rusak atau membran sel terganggu. Nah, untuk contoh obatnya sendiri, untuk SGOT yang pertama ada isoniazid. Isoniazid ini dapat menimbulkan ikterus dan kerusakan hati yang fatal, akibatnya terjadi nekrosis multilobural, sehingga dapat menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transaminase. Nah, untuk contoh obat dari SPGT, itu adalah rifampicin, dapat meningkatkan hepatotoksik sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transaminase. Itulah beberapa contoh uji laboratorium dengan beberapa obat-obatan yang dapat mempengaruhi hasil lab tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.